Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat datang di dalam persekutuan ibadah pada Minggu sore hari ini. Kiranya kita semua bersukacita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah persekutuan pada sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat. Poin pertama, ibadah lansia, ibadah rutin lansia Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Poin yang kedua, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Penataan bunga dalam ruangan gedung gereja dan gedung bunga lalan sepanjang bulan Juni 2026 adalah PWGT kelompok pelayanan 6. Poin yang ketiga, pundi khusus atau pundi 4 pada hari Minggu 7 Juni 2026 diperuntukkan kepada tim Jambore Keluarga Jemaat Rantai Pao dan panitia Jambore Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Rantai Pao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang berikut, Komisi 2 Liturgi dan Musik melaksanakan pelatihan kantoria dan pengiring untuk menunjang pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi yang akan dibawakan oleh Bapak Yafet Palebangan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 16.30 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantai Pao. Yang berikut, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Shirley Putri Yolanda SPD Kom MPD, anak dari Bapak Yohanes Dualangi dan Ibu Marleni SPD, dengan Saudara Arnold Soisa SPD, anak dari Bapak Daniel Moses Soisa dan Ibu Elis Patibong almarhumah, dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao, Klasis Rantai Pao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel, Jalan Poros Rantai Pao Palopo, Toraja Utara. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pao. Berikut pada poin nomor 6, daftar inden buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang sudah transfer dan setor ke bendahara tim sejarah pada tanggal sampai tanggal 30 Mei 2026 dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 7. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari dilihat dalam warta jemaat. Yang berikut, jika masih ada warga jemaat yang ingin memiliki buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao, silakan mendaftar dan mentransfer ke nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat atas nama tim penyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao atau Bendahara Tim Sejarah Ibu Diaken Helba Runduk Padang. Ada nomor teleponnya di dalam warta jemaat. Terima kasih. Berikut tambahan warta jemaat berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Hermin Ipik, orang tua dari Bapak Welem Runga dan Bapak Parmenas, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 3 pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di rumah kediaman di Bongga Karadeng. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah yang terkasih. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Berita duka cita yang berikut, telah meninggal dunia cucu terkasih dari Ibu Diaken Dinastin Pakita, dan rencana dari keluarga malam ini akan diberangkatkan dari Makassar dan besok pagi jika Tuhan berkenan tiba di kampung di Lakbo dan akan langsung penguburan.
Kita dukung dalam keluarga, dalam doa, kiranya keluarga semua dikuatkan dan dihiburkan. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya kita semua bersuka cita, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Cek. Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Ya, puji Tuhan kita boleh menikmati persekutuan pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, masih banyak kosong di depan, silakan maju. Baik, kita akan menikmati persekutuan pada saat ini. Mari kita arahkan hati kita menghadap Tuhan. Syukur bagi Allah atas kisah, kasih dan kuasa-Nya bagi semua orang. Dalam kalender liturgi Oikumene, Minggu Trinitas diperingati 1 minggu setelah hari Pentakosta. Namun Gereja Toraja memberi kesempatan yang lebih panjang, yakni 4 minggu berturut-turut untuk memaknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Sehingga minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender liturgi Gereja Toraja dilaksanakan pada saat ini dan di bawah sorotan tema Allah menghendaki harmoni. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan sebab Dia ciptakan semuanya. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah senantiasa menghendaki kita untuk hidup harmonis menurut kasih-Nya. Namun kadang-kadang kita tidak mampu menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup di dalam kebencian dan perselisihan. Mari saudara-saudara kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala kesalahan dan dosa kita.
Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sabda Tuhan mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah beranugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Sabda Tuhan mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, amin firman Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, Agungkan nama Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami syukuri Bapa, penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau membentuk diri kami sedemikian rupa. Dan di dalam segala kerapuhan kami boleh merasakan hadirnya Tuhan yang berdaulat penuh memelihara seluruh keberadaan kehidupan kami, mengatasi kemelut pergumulan kami, bahkan suasana kelam yang sering kami rasakan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini untuk mencoba mengerti betapa Engkau berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, bahkan segenap alam semesta ini. Dan kami juga semakin sadar kepada siapa kami harus bergantung dan berharap. Berbicaralah Bapa melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Nyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan perkenankan Bapa, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai pasal 2 ayatnya yang keempat-a. Firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita melingkupi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar,
penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin, firman Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya.
Saudara-saudara, mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Bagian paling akhir dari seluruh Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28, 16 sampai 20, kita dengarkan di dalam hati sabda Tuhan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Kores sumanga puang. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bertolak dari bacaan pertama yang jadi bahan utama hari ini. Dari kitab Kejadian pasal 1 tentang kisah penciptaan. Saya bacakan ayat 1 dan 2 saudara-saudara, bagian bacaan yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Terjemahan dari kata Ibrani, tohu wafohu. Yang kalau diterjemahkan harif itu sebenarnya kacau balau dan kosong, empty, tidak ada apa-apa di sana. Bumi belum berbentuk, bumi kacau balau dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita itu dalam bahasa Ibrani kosek, seringkali jadi kiasan kegelapan kematian, ya, termasuk dengan samudera raya. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara, pertanyaan paling pendasar dari teks ini adalah, apa sebenarnya hal pertama yang Tuhan mau ceritakan kepada kita? Bapak coba pikirkan ya, ini bagian paling pertama dari Alkitab. Statement pertama, ayat pertama dari Alkitab ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya. Apa yang sebenarnya Tuhan mau saya tahu dari bagian awal kisah penciptaan ini? Yang menjelaskan betapa ada sebuah kondisi awal sebelum kisah penciptaan. Ada sebuah kondisi awal sebelum bumi ada sebuah kondisi awal sebelum bumi berbentuk, dan yang luar biasa, Tuhan ada di sana sebelum segala sesuatu ada. Sekali lagi, bagian paling awal sebelum Tuhan intervensi menciptakan dunia, sebelum Tuhan menyentuh bumi ini, sebelum Tuhan menyentuh segala kekacauan itu, yang ada adalah bumi yang belum berbentuk. Tadi saya bilang bumi yang tofu wafohu, kacau balau dan kosong, tiada apa-apa di sana. Dan penuh dengan kegelapan. Dan sekali lagi, Tuhan ada di sana bahkan sebelum bumi dibentuk. Itu pertanyaan paling mendasar saudara. Ini dua ayat paling pertama dari Alkitab yang kita baca. Statementnya pertama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi yang hancur lebur, kacau, tidak ada apa-apa dan kosong. Hanya kegelapan yang ada di sana. Saudara, saya ingin bicara tentang paling tidak ada dua hal yang penting dari bacaan ini. Ketika Alkitab hari ini katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saya pikir pesan paling penting pertama, Tuhan mau ingatkan, Alkitab mau ingatkan bahwa apa? Tuhanlah titik awal sumber segala sesuatu. Tuhan titik awal. Makanya Alkitab jelas mengatakan pada mulanya ada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan. Tidak dijelaskan asal mula Allah, tidak ada. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana Allah tercipta, tidak ada. Yang Alkitab katakan pada mulanya Allah yang ada sebelum dunia ada. Jadi saya bilang pesan paling mendasar pertama adalah pesan paling penting yang Tuhan mau katakan dari Alkitab ditaruh di ayat paling pertama dari seluruh kitab suci ini. Ya, pesan paling pertama adalah Tuhan mau ingatkan betapa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Alkitab tidak menjelaskan tentang asal mula Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan asal mulanya Tuhan.
Yang Alkitab jelaskan adalah Tuhan ada bahkan sebelum bumi diciptakan. Tuhan ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi saya pikir pesan paling mendasar, paling pertama yang Tuhan mau katakan adalah Alkitab mau mengingatkan dengan segala capaian kita hari ini, dengan segala dinamika kehidupan kita hari ini, Tuhan mau ingatkan, ingat Pendeta Alfred, Tuhan itu awal dari segala sesuatunya. Ya temepira te undi mirah. Tapi Tuhan adalah awal dari segala sesuatunya. Tuhan sumber segala sesuatunya. Makanya kalau Bapak Ibu tadi baca kisah penciptaan, ujung dari kisah penciptaan hari ke-7 adalah Alkitab tadi katakan Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dia berhenti menciptakan di hari ke-7. Hari Sabat, hari untuk beristirahat, adalah hari untuk mengakui dan mengingat seluruhnya ciptaan Tuhan, seluruhnya pemberian Tuhan. Dan buat orang Yahudi Sabat itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau pergi ke Yerusalem hari ini, ke Yerusalem ya, kalau kota-kota Yahudi yang lain. Tapi kalau Yerusalem hari ini kita pergi ke Yerusalem, tepat di hari Sabat. Hari Sabat kalau orang Yahudi itu Sabtu ya. Kita kan tidak maknai Sabat lagi seperti itu, tapi hari perhentian. Sabat kita artikan sebagai perhentian. Tapi di waktu beberapa tempat itu sangat ketat mereka memelihara. Betul-betul tidak ada pekerjaan apapun. Karena apa? Orang mengingat, itu adalah ruang untuk mengingat, apa nanasangnya pomo itu hati. Setelah saya kerja sekian waktu lamanya, saya bergumul sekian waktu lamanya, 7 hari, 6 hari Tuhan kasih buat waktu bekerja. Tuhan mau ada ruang di mana saya mengingat kembali segala sesuatunya bersumber dari Tuhan. Alkitab katakan dalam 10 dasatita kan yang selalu kita ucap, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi lalu berhenti. Itulah sebabnya ia memberkati dan menguduskan hari Sabat. Tuhan mau saya selalu punya Sabat, punya perhentian untuk apa? Untuk mengingat kembali segala sesuatunya dari Tuhan. Segala sesuatunya dari Tuhan. Bapak Ibu ingat ya, manna di padang gurun Israel, ya, waktu Israel keluar dari padang gurun, dari Mesir menuju ke Israel, mereka jalan 40 tahun di padang gurun. Mereka dikasih makan apa? Manna. Tiap hari selama 40 tahun dan tidak pernah Tuhan alpa. Tidak pernah Tuhan alpa. Tuhan berikan manna setiap hari selama 40 tahun untuk jadi makanan mereka di padang gurun. Tapi yang menarik adalah apa? Tuhan berikan manna setiap hari kecuali hari apa? Sabat. Harus ada perhentian. Dan kalau Bapak Ibu ingat cerita itu kan, satu kali kami PA, saya bilang kenapa Tuhan, ada yang tanya anak katekisasi, Pak Pendeta, kenapa Tuhan harus kasih manna tiap hari? Kenapa Tuhan tidak antar saja per minggu, per bulan? Kan lebih enak transfer uang buat anak kuliah per minggu atau per bulan kan? Atau kan tidak ada orang tua transfer per hari buat anaknya gitu. Kenapa harus per minggu? Kenapa harus per hari? Kenapa nggak per bulan aja ngasih duitnya? Biar Tuhan nggak bolak-balik. Saya bilang sederhana. Tuhan harus kasih manna kepadamu tiap hari supaya apa? Ketika tiap hari manna itu habis, kan Tuhan bilang, kalau manna turun tiap pagi, kumpulkan secukupnya untuk makananmu sampai sore. Jangan kau ambil lebih. Kalau kau ambil lebih, musa menita aman dalam yang kalau masih yang mu piude yale busuk, ya tidak ada gunanya. Kumpulkan secukupnya untuk hari itu supaya apa? Besok kau ambil lagi, lusa nanti kau ambil lagi. Kalau hari Jumat boleh kau ambil 2 hari. Karena hari Sabat tidak akan ada manna. Nanti hari Minggu baru kau ambil kembali. Ada yang tanya, Pendeta, kenapa tidak ambil Tuhan kasih per minggu aja atau per bulan biar Tuhan tidak repot kirimkan manna tiap hari. Saya bilang sederhana, 2 hal yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama, manna harus turun tiap hari supaya apa? Kau tahu bahwa Tuhan ingat hidupmu setiap hari. Dan yang kedua, Tuhan mau ajarkan kepada dirimu bahwa apa? Setiap kali manna itu tercurah, kau kumpulkan, kau habiskan makan. Dan besok habis, kau terima lagi manna dari Tuhan. Kau ingat bahwa apa? Betul-betul manna itu dari Tuhan. Seluruh kekayaan, jabatan, uang, tabungan yang kau miliki dari Tuhan. Ini penting disampaikan sebab apa? Tidak semua orang sadar semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Kadang-kadang ya boleh sirek empoma tua. Saya ingat seorang bapak, teman kami ngobrol sampai, saya usah sebut namanya. Sering nongol di TV. Kami ngobrol sampai jam 3 subuh kali di rumahnya di Jakarta. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, wah, saya bilang, abang ini luar biasa ya. Dulu saya tahu susah, sekarang wah hebat sekali. Dia bilang, Pak Pendeta ya tapi saya masih bergumul. Saya bilang sama Tuhan, Pak Pendeta, berapa, coba Pak, saya mau kasih persembahan persepuluhan yang benar Pak Pendeta. Pak Pendeta coba hitungkan saya berapa persepuluhan saya. Apakah setelah saham, setelah dividen dibagi, macam-macam lah saya bilang. Saya bilang, apakah termasuk kalau
orang datang saya kasih, atau orang miskin saya kasih, itu dihitung persepuluhan semua. Saya bilang, wah bang, susah hitungnya itu bang. Dia bilang, saya cuma mau tanya aja Pak Pendeta. Saya nggak mau, saya bergumul, saya tidak mau saya kehilangan ketaatan kepada Tuhan justru karena Tuhan berikan hidup yang berkelimpahan. Jangan sampai saya kehilangan kesetiaan sama Tuhan. Saya jadi angkuh, saya jadi arogan. Mata saya tertuju kepada apa yang ada, bukan lagi kepada Tuhan pemilik hidup. Saya cuma ingat waktu itu, saya bilang bang, gini bang, kalau abang tanya persembahan terbaik, saya bilang bukunya Pendeta Eka Dharma Putra almarhum itu bilang begini, Eka Dharma Putra almarhum ya, dia bilang gini, kalau anak-anak perjanjian lama saja, ya bisa kasih 1/10 dengan cara menghitungnya yang sedemikian rupa. Kalau anak-anak perjanjian lama saja yang belum mengenal Kristus mampu memberikan 1/10. Apalagi anak-anak perjanjian baru yang sudah mengenal karya pengorbanan penebusan Kristus. Maksud pendeta apa? Ya saya bilang, abang mau kasih semua juga itu gak cukup buat berterima kasih sama Tuhan, saya bilang. Jangankan 1/10 bang, 9/10 pun abang kasih, hidup abang pun abang kasih, gak cukup untuk Tuhan. Oh gitu Pak Pendeta, saya bilang, iya loh kalau lihat perjanjian baru saya bilang, lihat pertobatan Sakeus. Sakeus bertobat itu bukan 1/10 Pak. Sakeus bertobat gimana? Setengah Tuhan. Wah setengah. Wah, natang ama kasih lu ke setengah. Dado bain tan lebih pandita misa. Wah, tahu ya tuh. Kita satang pika poina. Nah, coba, tapi saya bilang bukan soal jumlah. Yang saya mau katakan adalah orang tahu bahwa semua yang ada pada dirinya punya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan paling mendasar pertama adalah kisah penciptaan yang Tuhan perlihatkan pertama-tama. Pada mulanya adalah Allah. Tuhan mau perlihatkan bahwa apa? Sumber segala sesuatunya Tuhan. Hari perhentian, hari Minggu adalah tempat kita mengingat kembali. Oh ya panana sangat tidak paham tuh teh. Kan ingat cerita The Full Rich Man, orang kaya yang bodoh, ya. The Full Rich Man, orang kaya yang bodoh, Injil Lukas pasal 12, ingat cerita itu kan. Dia sudah punya banyak lumbung, Wah ponona sang teh, sudah penuh lumbungnya. Tiba-tiba hasil panen melimpah, enggak muat masuk lumbung. Harusnya kalau sudah tidak muat masuk lumbung, makan kantongmu, bagi-bagi mekutih. Tapi dia karena hasil panen melimpah, dia lupa itu pemberian Tuhan. Injil Lukas 12 mengatakan apa? Ketika panen melimpah, padahal lumbungnya sudah penuh, dia bilang apa? Bongkar lumbung lama, bikin lumbung lebih besar. Tapon ditongan ditama. Dan ketika semua penuh, dia bilang apa? Wah, ponona sang mau, hai jiwaku, beristirahat dengan tenang. Ponona sang mau nami 7 turun nanti. Aman. Apa kata Tuhan sama dia? Bodoh kali orang ini katanya. Bodoh banget orang ini. Malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Jiwamu akan diambil. Itu kata Yunani diambil dari kata Yunani apaiteo. Itu menarik sekali saudara. Kata diambil dari kata Yunani apaiteo itu digunakan hanya untuk barang yang dipinjamkan. Coba bayangkan tuh. Jangankan jabatanmu, jangankan harta kekayaan. Jiwamu saja pinjaman. Dan kalau Tuhan minta jiwamu, tidak seorang pun bisa tahan. Tuhan mau ingatkan saudara, Tuhan pemilik segala sesuatunya. Sumber kehidupan kita, Tuhan, tidak ada yang lain. Kan tidak ada, sekarang kalau kita lihat orang, apakah kita bisa prediksi kehidupan kematian orang? Nggak ada bisa prediksi kematian orang toh. Kalau kelahiran bisa lihat masih sesar. Tapi kematian, apakah kematian kita itu nanti urut pakai abjad gitu loh. Mulai dari set A terakhir, gitu kan. Atau diukur dari kekayaan. Makin kaya dia, makin panjang umurnya. Enggak juga kan. Makin pintar dia, makin panjang umurnya. Enggak. Banyak orang-orang hidup sederhana di kampung orang-orang tua kita. Hidup sederhana, umurnya panjang. Enggak ada yang bisa prediksi Pak. Setahu saya hari ini ada 200.000 rumah sakit di seluruh dunia ini. Banyak rumah sakit yang canggih sekali. Setahu saya belum ada rumah sakit yang membangkitkan orang mati kan. Tidak ada. Atau dia mereka rumah sakit pengutikulan. Tak apa. Tidak ada. Hidup dari Tuhan. Nah saudara, buat itu satu poin penting. Jadi kalau ditanya apa pesan paling mendasar dari cerita ini. Pesan paling pertama adalah mau mengingatkan. Ada sumber dari segala sesuatu. Tuhan. Tuhan yang memulai segala sesuatunya.
bukan kita. Tuhan yang berinisiatif membuat segala sesuatu, bukan kita. Bukan Pak Pendeta Randa yang minta Tuhan diciptakan bumi, enggak ada Pak. Inisiatif Tuhan. Seluruhnya atas prakarsa Tuhan. Hidupmu baik, hidupmu berkelimpahan, kau punya segala sesuatunya, bisa kerja dengan baik. Semuanya dimulai dari Tuhan. Kalau ingat kisahnya Alexander the Great, Alexander Agung, namanya Alexander tapi karena hebatnya dia, ya, ahli perang, jenderal perang yang luar biasa, sampai kemudian orang lekatkan namanya Alexander the Great, Alexander yang Agung. Alexander yang Agung itu hebat sekali kan. Umur 30 tahun dia seorang ahli perang, seorang raja Makedonia, ahli perang yang luar biasa. Umur 30 tahun dia sudah menyatukan kekaisaran mulai dari Yunani sampai India. Hebat sekali Alexander yang Agung. Bapak Ibu baca biografinya. Itu ahli perang raja Makedonia yang hebat luar biasa. Tapi ada satu cerita menarik di jelang kematiannya. Waktu dia mau meninggal, dia bilang gini, dia panggil semua prajuritnya, dia bilang gini, kalau nanti saya meninggal, saya titip 3 pesan. Apa itu kata jenderalnya? Dia bilang gini, 3 pesan. Kalau saya meninggal, saya punya 3 permintaan. Apa itu? Yang pertama, yang boleh mengangkat peti mati saya nanti, yang bisa mengangkat, mengusung peti jenazah saya nanti, hanya dokter terbaik di kerajaan ini. Hanya dokter paling hebat di kerajaan ini yang boleh angkat peti mati saya. Yang kedua, sebarkan semua harta yang saya peroleh di jalan menuju ke pemakaman. Taruh semua harta yang saya peroleh di jalan menuju ke pemakaman. Dan yang ketiga, saat diusung, upayakan agar sebelah tanganku terulur keluar dari peti mati katanya. Dokter terbaik, harta disebar di sepanjang jalan menuju pemakaman, dan biarkan sebelah tanganku terulur keluar dari peti mati. Jenderalnya tanya, apa maksudnya? Dia bilang 3 hal pesan pentingnya itu apa? Semua dokter hebat yang harus mengangkat peti jenazah saya, agar semua orang melihat bahwa apa? Dokter paling hebat pun tidak mampu menyelamatkan kehidupan saya. Yang kedua, taruh seluruh harta saya menuju ke jalan ke pemakaman, supaya setiap orang tahu bahwa apa? Semua yang kita peroleh itu akan kembali ke tanah. Tidak ada Pak. Dan yang ketiga, biarkan sebelah tanganku terulur keluar agar apa? Semua orang tahu. Kita yang lahir dengan tangan yang kosong. Ada yang lahir di sini sudah bawa handphone? Waktu ada yang lahir sudah pakai anting-anting? Gak ada kan? Dia bilang apa? Biarkan sebelah tanganku terulur keluar dari peti mati supaya apa? Ini mengingatkan orang. Kita lahir dengan tangan hampa. Dan kita juga akan kembali dengan tangan yang hampa. Saudara, buat saya mengingatkan satu hal. Kisah penciptaan itu mengingatkan satu hal bahwa apa? Tuhan mau ingatkan yang paling pertama adalah apa? Sumber dari segala sesuatunya Tuhan, bukan yang lain. Jadi saya harus tahu kepada siapa saya harus berharap. Nah itu hal yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, menurut saya ini menarik nih. Yang kedua, ayat yang kedua, harus kita bilang begini, ya. Saya bacakan tadi ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kacau balau. Kacau balau dan kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Dan hanya kegelapan. Gelap gulita. Kacau balau, kosong dan gelap gulita. Apa yang Tuhan mau ajarkan saudara-saudara? Saya pikir ini menarik sekali. Ada gelap, kacau, kosong. Dan kemudian Tuhan terlibat di sana. Dan setelah Tuhan terlibat, apa yang terjadi? Kekacauan berubah menjadi sebuah hal yang indah dan luar biasa. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Setiap kali dia bisa menciptakan baik, Tuhan melihat semuanya baik, baik, baik. Dan terakhir hari terakhir dia bilang sungguh amat baik. Tapi apa yang mau saya ketika renungkan ini saya bilang begini. Ternyata kalau hari ini ada kekacauan, ada kekosongan, ada kegelapan, Alkitab justru memperlihatkan, kisah penciptaan justru memperlihatkan bahwa apa? Kekosongan, kegelapan, kekacauan itu bukan akhir hidup kita. Kekacauan, kegelapan, kekosongan justru adalah apa? Awal campur tangan Tuhan.
Alkitab perlihatkan sebelum Tuhan intervensi ke dalam dunia ini, yang ada adalah apa? Kekacauan, kekosongan, ketiadaan, tak bang apa-apa. Kegelapan. Sekali lagi, sebelum Tuhan intervensi, Alkitab perlihatkan bahwa yang ada di depan Tuhan adalah kehancuran, kekacauan, kekosongan, ketiadaan, kegelapan. Dan setelah Tuhan terlibat, yang ada adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Saya ketika renungkan ini, saya bilang begini, ternyata kalau hari ini saya berjumpa dengan kehancuran, kekacauan, kekosongan, kegelapan, kekelaman, banyak sekali persoalan hari ini. Kisah penciptaan mengajarkan satu hal, bahwa apa? Kekacauan, kegelapan itu bukan akhir. Itu justru adalah situasi awal di mana Tuhan mau terlibat, memulihkan, membaharui kehidupan kita. John C. Maxwell, seorang pendeta Amerika, ya. Dia banyak sekali bicara soal leadership, kepemimpinan. Tapi John C. Maxwell itu bilang begini, dan saya pikir menarik ya, betul. Dia bilang gini, coba perhatikan semua mujizat dalam Alkitab. Coba perhatikan semua mujizat dalam Alkitab. Semua mujizat dalam Alkitab memperlihatkan satu kesamaan. Coba perhatikan semua mujizat dalam Alkitab. Semua mujizat dalam Alkitab punya satu kesamaan. Yaitu apa? Semua mujizat pasti didahului dengan masalah. Semua mujizat pasti didahului dengan persoalan dan malapetaka. Itu berarti apa? Saya bilang sederhana, dia bilang sederhana. Kalau semua mujizat memang didahului oleh masalah, semua mujizat didahului dengan persoalan, itu berarti apa? Jelas sekali. Buat orang yang percaya, masalah, kesulitan, pergumulan itu bukan akhir. Itu adalah ruang untuk melihat apa? Mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemarin saya pimpin satu ibadah syukur. Teman, anaknya lulus jadi dokter. Iya, dokter. Lulus dari Fakultas Kedokteran UI, dia ambil kelas internasional, lanjut S2 ke, saya lupa kemana, ke Inggris apa ke Amerika, sudah pulang, selesai dokter, mau internship. Ya saya bilang, ya oke, bagus, wah hebat lah anaknya, itu segala macam. Tapi setelah saya dengar cerita dia jadi seperti ini, wih, Bapak Ibu tahu ya, masuk FKUI kan susah minta ampun kan. Tapi setelah dia cerita, sambil terharu dia bilang, Om Pendeta, banyak orang terperangah, mungkin heran lihat saya hebat banget nih. Masuk FKUI, lanjut S2 ke luar negeri, pulang-pulang jadi dokter dan segala macam. Bapak Ibu tahu nggak? Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UI, ini fakultas, dia bilang sebelum saya masuk ke FKUI, diterima di FKUI, dia harus tes 17 kali di semua fakultas kedokteran. Di UNAS, di Tadulako, di Manado, di mana. 17 kali dan 17 kali ditolak. Saya bilang, faktanya Pak Pendeta. Saya harus alami 17 kali ditolak. Saya sudah sampai, wadah. Biasa ku tangan-tangan, aku masih tahan tundi ko papamu, nama Buddha sama nenek papamu. Buddha saya nggak papamu. Saya bilang, faktanya Pak Pendeta, saya sudah capek sekali tuh. Terima, maaf, Anda tidak terima, besok ku tangan-tangan, bagaliuna aku teh, nata aku bisa. Saya harus tes 17 kali. Terakhir yang saya belum tes tinggal UI, gitu loh. Terus saya bilang, gimana ceritanya waktu itu? Dia bilang, ya Pak Pendeta, kalau masuk di sini saja susah, masuk di Unsra saja susah, di Utadulako susah, apalagi masuk UI gitu. Tapi tinggal itu tempat yang saya belum coba gitu loh. Saya bilang, terus gimana? Dia bilang, dia cerita kemarin kan. Hari itu jadwal tes, saya udah daftar mau tes. Tapi at the same time, hari itu juga ada hari gerejanya pergi pekabaran Injil lah. Dia bilang, saya tanya sama ibu saya, Mah, saya mau pergi pekabaran Injil, pergi tes. Ya terserah kamu nak. Ini kesaksiannya, kalau dia bohong, gue bohong gitu. Apa? Saya tunduk berdoa Pak Pendeta. Dan saya pas saya angkat wajah saya, itu lewat mobil di depan saya yang plat nomornya T3ST, tes gitu. Saya pergi tes hari itu. Pas tanggal pengumuman jam 3 sore. Saya tidak buka. Saya tidak peduli karena saya tahu nggak mungkin lulus. Oh sedangkan di Makassar ditolak, di Manado ditolak, apalagi masuk UI Pak. Saya nggak cek lagi, tidak ada saya cek. Jam 4, jam 5, biasanya kan orang mau pengumuman pasti lagi 5 menit, jam 3 Jonasam teh sama orang tua, lulus ya.
Saya nggak lihat lagi karena memang gak ada ekspektasi apapun. Tidak ada ekspektasi apapun. Jam 4, jam 5, jam 6. Saya ingat itu. Saya baru buka pengumuman sambil iseng-iseng. Tidak ada harapan sedikit pun pendeta. Saya buka dan saya kaget. Untuk pertama kalinya setelah saya 17 kali ditolak. Untuk pertama kalinya saya diterima. Justru di tempat yang saya tidak pernah harapkan sebelumnya. Saya renungkan. Saya karena dia kasih kesaksian sebelum saya khotbah, terpaksa saya ganti khotbahku kan. Wah, ini kayaknya khotbah lebih pas buat dia. Tapi saya percaya Tuhan hadir dalam kekosongan, kekacauan kita. Tuhan hadir bahkan ketika saya merasa tabang mau apa, Tuhan ada di sana. Jadi kisah penciptaan memperlihatkan bahwa apa? Ketika ada kekacauan, kegelapan, kekosongan, ketidakadaan apa-apa, itu bukan akhir. Itu adalah ruang di mana Allah, berawalnya Allah mulai bekerja dan bertindak. Untuk mengatur dan menata segala sesuatunya menjadi sebuah hal yang jauh lebih baik lagi. Tuhan hadir. Ada kekacauan, tapi Tuhan berkuasa atas kekacauan. Ada kegelapan, tapi Tuhan berkuasa atas kegelapan. Ada ketiadaan, tapi Tuhan berkuasa atas ketiadaan itu. Ingat kisah janda di Sarfat. Seorang janda miskin yang hidup dengan anaknya seorang diri. 1 Raja-Raja pasal 17. Elia disuruh cari makan ke sana. Disuruh cari makan, cari makan karena waktu itu musim kemarau, tidak ada hujan turun, semua kering, tidak ada bahan makanan. Banyak orang hidup kelaparan, termasuk ibu janda miskin ini dengan anaknya seorang diri. Tapi Elia disuruh cari makan ke sana. Tuhan bilang, Elia pergi ke sana, itu yang kasih makan kau. Elia pergi ke sana, dia bilang sama ibu itu, ibu, sesuai dengan petunjuk Tuhan, kadang-kadang nak bikin sedikit roti buat saya. Ibu itu bilang apa? Demi Tuhan yang hidup, kami tidak punya apa-apa. Hanya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-bulu. Hanya itu. Saya akan buat dengan anakku roti dan setelah itu kami makan dan setelah itu kami mati. Sebab apa? Tidak lagi ada makanan untuk besok, lusa dan seterusnya. Elia bilang apa? Tidak ibu. Tuhan bersabda, buat untukku dahulu. Dan setelah itu kau buat untuk dirimu. Dan ingatlah, tepung dalam tempayan dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak akan pernah habis sampai musim penghujan kembali tiba. Saudara, Tuhan hadirkan hal yang luar biasa di dalam kekosongan hidup orang. Jadi kisah penciptaan memperlihatkan ada kekacauan ya, ada kekosongan, ada kekalutan, ada banyak sekali persoalan. Tapi itu bukan akhir. Itu adalah ruang di mana Allah bekerja. Tempat di mana Allah bekerja campur tangan dan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan berkuasa atas kegelapan. Kegelapan. Ada gelap, tapi gelap tidak menguasai kita. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ingat 10 tula di Mesir ya. Ingat 10 tula di Mesir. Waktu Tuhan menghukum Firaun, ingat cerita kan? Waktu Israel diperbudak di Mesir, Tuhan menghukum Firaun dengan 10 tula. Ingat kan waktu itu? Ada tula pertama air jadi darah, tula kedua katak. Tula ke-10 kematian anak sulung. Nah Bapak Ibu ingat tula ke-9 apa waktu itu? Gelap gulita. Bagian dari penghukuman Tuhan waktu itu. Tulah terhadap bangsa Mesir. Tapi saya bacakan teman-teman. Coba lihat ya. Menarik sekali nih. Saya lihatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kegelapan yang paling gelap. Tulah ke-9 ya. Saya bacakan. Keluaran 10, 22, 23. Firman Tuhan bilang begini. Saya bacakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit. Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Coba bayangkan tuh, gelap yang paling gelap. Orang gak bisa lihat orang lain, orang gak bisa bangun dari tempat tidur. Ya. Gelap, sangat gelap selama 3 hari. Tetapi, ini ayat 23. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi saya ketika baca cerita ini saya bilang betul ya. Kisah penciptaan itu memperlihatkan bahwa ada kegelapan. Tetapi Tuhan sama sekali tidak dikuasai oleh kegelapan. Tuhan berdaulat dalam kegelapan. Tuhan berkuasa dalam kegelapan. Tuhan berkuasa dalam kekelaman kehidupan kita. Lagu Tuhan adalah gembala kan bagus kan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Gelap. Tapi saya percaya saya tidak perlu khawatir dalam kegelapan. Ya.
Daniel, ingat kan? Daniel tuh pernah dilempar ke dalam gua singa. Dilempar ke dalam gua singa. Jadi dia tidak hanya tinggal di dalam gua yang gelap satu malam, tapi juga bermalam satu malam dalam gua yang gelap dengan singa. Mau bayangkan, ada yang pernah tidur dengan singa satu malam? Nggak usah lihat suaminya kan? Dalam kegelapan gitu. Saya bayangkan, waduh ini, saya ketika baca cerita itu saya bilang ini betul-betul luar biasa. Ini kan cerita-cerita yang memperlihatkan hebatnya kuasa Allah. Nah, ada yang aneh katekisasi tanya, kami pernah bahas, dia bilang, Pak Pendeta, gimana itu Daniel gak dimakan singa dalam gua singa satu malam? Lagi bikin apa Daniel di bawah itu dengan singa? Main domino kah, main leng kah, main sipat tumbar kah? Kok bisa dibungkam itu mulutnya singa? Saya kita nggak tahu, ya kan? Kalau Bapak Ibu ingat cerita Daniel tuh di gua singa tuh, Daniel pasal 6 kan? Sampai temannya Raja Darius bilang apa? Daniel, aku bisa bantu sama dia. Saya nggak bisa bantuin. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Aturan mengatakan kau harus dilempar ke dalam gua singa. Aturan yang saya buat nggak mungkin saya langgar. Saya nggak bisa selamatkan Daniel, tapi biarlah Tuhan yang kau sembah dengan setiap pagi, siang, dan malam, Dia akan menyelamatkan engkau dalam kegelapan itu. Bayangkan, sudah gelap dengan singa pula. Raja Darius tidak bisa tidur semalam-malaman. Pagi hari dia gelisah, dia bergegas pergi ke gua singa. Dia berteriak, Daniel, tuh siapa kau sang meneh? Daniel teriak dari bawah, aman bos, masih hidup di bawah. Saya bayangkan saudara, apa yang Tuhan mengajarkan buat kita satu hal. Saya bilang gini, apa yang terjadi dalam gua itu, kegelapan itu misterius, luput dari penglihatan kita. Cara Tuhan bekerja mengisi kekosongan kita kadang-kadang misterius. Cara Tuhan bekerja menyelesaikan persoalan kita kadang-kadang sulit dipahami. Ya. Apa yang terjadi dalam gelap luput dari penglihatan kita. Tidak ada, kita tidak tahu matumbe itu Daniel jong dengan singa, si paningor kajong, napakan der kapat, tidak tahu. Cara Tuhan menolong seringkali misterius. Tidak kelihatan dalam pandangan kita. Tapi satu hal saya bilang, ketika keesokan harinya Daniel tetap hidup dengan baik. Buat saya satu hal, Tuhan mengajarkan satu hal bahwa apa? Dalam kegelapan yang paling menakutkan pun Tuhan berdaulat. Itu pesan kisah penciptaan, saudara-saudara. Saya sengaja baca 2 ayat depan, saya pikir luar biasa ya. Saya ketika renungkan, saya bilang iya betul ya. Ketika ada kekacauan, saya tidak perlu khawatir. Ternyata kekacauan itu adalah awal, itu adalah ruang di mana Tuhan bertindak. Ada kegelapan, tidak harus menakutkan. Karena kegelapan adalah ruang di mana Tuhan bertindak. Ada badai, itu bukan kehancuran. Itulah ruang di mana Tuhan bekerja. Dan seluruh badai tunduk dalam kedaulatan Allah. Kita bersyukur untuk semua kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian. Ada yang sudah ikut PTN tes masuk? Ada yang diterima angkat tangan atau sudah pada kemana ini? Kan lagi masa-masa cari tempat kuliah baru ini ya. Nggak harus tes 17 kali Pak. Tapi saya bilang sama dia, tak sih aku mau moro tuh le. Tes 17 kali kalau saya 3, 4, 5 kali itu down juga kita itu. Saya bilang itulah. Nah teman-teman, saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa apa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi, teman-teman muda yang punya harapan, cita-cita ke depan, ingatlah ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan di rumah, membuat adik-adik tidak merasa nyaman di rumah. Ya, ada komunikasi yang mungkin kurang baik. Nggak usah cari ketenangan di tempat lain gitu. Hari ini Alkitab perlihatkan kehidupan itu dari Tuhan. Yang bisa menenangkan kita, Tuhan. Saya ketika mengalami kekacauan, kekalutan, banyak pergumulan, ada beban-beban dan segala macam. Buat saya Alkitab hari ini perlihatkan. Tempat saya harus datang adalah Tuhan. Yang bisa meredakan kekacauan, kegelapan dan semua hal yang lain. Itu Tuhan, bukan yang lain. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Mampukan kami melihat kasih-Mu Bapa dalam rentang waktu perjalanan hidup kami. Bahkan dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan dan kekacauan. Kami tahu ini adalah ruang di mana Tuhan terus bekerja. Menata dan mengatur segala sesuatunya menjadi lebih baik. Teguhkan iman pengharapan kami. Apapun beban persoalan hari ini, kami tahu Tuhan punya hidup kami. Dan Tuhan berdaulat memberikan semua yang terbaik melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu dengan segala keberadaan hidup mereka. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang Yesus. Jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan kita berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Yesus yang termulia. Yesus termulia di atas segala nama.
Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mazmur 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita menyanyi bersama-sama, pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Dinyanyikan oleh semua perempuan. Bersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ayat yang kedua, semua laki-laki. Terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang
Kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, biarlah seluruh puji-pujian hari ini, semua rangkaian ibadah hari ini menjadi sebuah hal yang berkenan kepada Tuhan. Membuat kami semakin mengerti tentang kasih dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi, temui mereka dalam segala keberadaan hidup mereka. Termasuk ketika ada hal-hal yang penuh dengan kekelaman, rasa kosong dan kekalutan dalam kehidupan kami. Kebimbangan atas berbagai hal yang terjadi. Berikan kami hati dan pengharapan yang pasti untuk terus datang kepada Tuhan. Sebab hari ini firman-Mu mengingatkan kami, Tuhanlah pemilik kehidupan kami dan Engkau berdaulat memberikan segala yang terbaik untuk kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Berkati Tuhan dalam setiap keluarga mereka, seluruh usaha pekerjaan, harapan mereka, perjuangan studi anak-anak kami, seluruhnya Tuhan pimpin. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan ya Tuhan. Dan izinkan mereka boleh terus melihat bagaimana Tuhan bekerja, campur tangan memberikan segala yang terbaik. Sejumlah anak kami dalam pendidikan mereka, ketika mereka mencari satu tempat sekolah yang baru, kuliah yang baru, Tuhan bukakan jalannya. Dengan segala pergumulan mereka, Tuhan tunjukkan dengan hikmat Tuhan. Tunjukkan tempat melanjutkan studi yang terbaik yang kami percaya seturut dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah itu. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk sejumlah saudara-saudara kami, orang tua kami yang berada dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Bapak Feriat Motalebong, Santi Sangkung, Ibu Emi Talesang, Bapak Pendeta JK Parantian, Ibu Wisudawati, Ibu Stin Samati, Saudara Michael Mangosa Tambing, Ibu Yuliana Saranga, Ibu Ani, Mama Geo, Bapak Pendeta Yuli Sesa, anak kekasih Lenota Mangentang, Ibu Damai Purba, orang tua dari Bapak Fernandi Tambunan, juga Ibu Penatua Rio Rita Pakan, dan mungkin beberapa mereka yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Sejumlah orang-orang yang kami kasihi ini, saudara orang tua kami, mereka mendapat perawatan di rumah sakit dan juga di rumah. Kami mohon dalam anugerah-Mu Bapa, lawat mereka, anugerahkan pemulihan, dan izinkan Tuhan, kasih karunia-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut, sebagian dari mereka tidak mampu lagi datang ke gereja beribadah bersama dengan kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan menopang dan memelihara. Topang kehidupan orang tua kami Tuhan dalam usia yang lanjut, mereka terus menikmati sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Juga sejumlah anggota jemaat-Mu yang boleh bertambah usia setahun lagi dalam minggu ini, atau bahkan pertambahan usia perkawinan mereka dalam keluarga mereka dalam sepanjang minggu ini, kami bersyukur bersama mereka dan terus kami doakan topangan Tuhan berkelanjutan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan pelayanan jemaat-Mu di Jemaat Rantai Paut di tempat ini, Bapak dan Ibu Pendeta, seluruh majelis gereja, pengurus OIG,
Kami semua Tuhan, apapun peran yang Kau karuniakan bagi kami dalam segala keterbatasan kami, mungkinkan kami persembahkan yang terbaik dan jemaat boleh terus bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam dunia ini. Secara khusus rencana perkawinan kekasih kami, Saudari Shirley Putri Yolanda dengan Saudara Arnold Soisa pada hari Jumat 12 Juni mendatang di Jemaat Rantai Pau. Tuhan berkati, Tuhan mungkinkan semua rangkaian ibadah pemberkatan perkawinan berjalan dengan sebaik-baiknya. Juga untuk penyelesaian Gedung Bunga Alan dalam proses penyelesaian tahap akhir, juga perampungan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Tuhan berkati, semua berjalan dengan baik, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Dan kami juga ingat secara khusus Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Welem Runga dan Bapak Parmenas atas meninggalnya orang tua Ibunda almarhumah Hermin Ipik di Bongga Karadeng. Juga kami ingat Ibu Diaken Dinasti Pakita yang berduka cita bersama keluarga besar atas meninggalnya cucu terkasih di Makassar. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon dalam anugerah-Mu, Engkau lawat dan anugerahkan keteguhan iman penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk perdamaian dunia. Tuhan mengenal kehidupan bangsa kami. Dalam beberapa hari terakhir kami merasakan kondisi ekonomi yang tidak sebaik seperti yang lalu-lalu. Tuhan tahu ada banyak anak-anak yang terus bergumul mencari pekerjaan. Pemerintah kami doakan Tuhan, berikan hikmat-Mu, takut kepada Tuhan, agar sungguh-sungguh seluruh kebijakan yang ditempuh adalah kebijakan yang betul-betul berpikir untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat Indonesia yang terus terpelihara dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami hari ini. Tuhan berkenan atasnya. Tuhan pakai untuk pewartaan Injil-Mu di dalam dunia ini. Ini kami Bapa, doa dan syukur kami. Tuhan dengarkan kami. Kami tunduk kepala berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan pemilik kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, walaupun gunung tak berpindah, jiwaku bertanya apakah masih ada harapan. Jiwaku bertanya, apa
setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Iman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan. Dia senantiasa menyertai-mu. Hidup dalam harmoni. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh menikmati persekutuan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pulang dengan penuh sukacita, mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Kita mengatakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita nyanyikan bersama. Tuhan, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu
Dia bagai bunga batu hitam wajah cemerlang, yang terindah tak bertangga. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua perempuan tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. terpujilah Kristus. Demikianlah ibadah kita. Silakan duduk kembali. Berucap syukurlah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, datang sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indah